mulai jam malam ini nggak enak sama tetangga karena suara saya loudspeaker terus saya kencang. Di sekitar saya ini kan rata-rata orang bekerja, jadi kurang enak kalau malam-malam sebenarnya. Di mana WPS-nya alot banget. Nah. Oh ya, tul usul. Oh, Kemarin nyampe sebentar. Vilasoh. Ya, ya, sebentar. Wait. Oh, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala fa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Sekarang amal awal lo, bener? Yang mana? Gitu. Ini sudah direkam, Ustaz. Sudah. Ya. Sudah loh, itu sudah warna merah itu. Pakai acara macet lagi. Yang mana amal awal lo ini bener? Ya, itu amal awalu. Iya. Amal awalu falisidki hadil ijma'i bihi wa adha masahaw nawiyu fi syarhi muslim. Kayak udah deh. Gak apa-apa lah. Pendapat yang pertama, untuk kasus yang pertama ya, yakni kenapa kok itu masuk dalam kategori ijma ya. Ini karena memang sudah sesuai dengan pengertian ijma yang disampaikan di atas. Ini berdasarkan apa yang disahih Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Wakilala li ana istiqral khilafi bainahum yatadamanu tifakum ala jawazil akti bi kullin min syakil khilafi bijidadin aw taqlidin fayamtani ittifakum ala ahdihima. Menurut Kil ya ittifaq haula ya alas ittifaq haula itu nanti tidak bisa dikatakan sebagai ijma karena masih terjadi khilaf antar mereka kedua yang sebenarnya ittifaqnya mereka itu adalah boleh mengambil salah satu dari dua pendapat tersebut dengan konsep ijtihad ataupun taklid. Sehingga tidak bisa dikatakan mereka semua itu ittifaq pada salah satunya. Ya memang betul tidak ittifaq pada salah satunya. Jadi gini, sudut pandangnya ada dua pendapat. Nah, dua pendapat ini kan berarti bisa kita pahami ada ijma bahwasanya tidak ada pendapat yang ketiga. Paham nggak maksud saya? Orientasi hukumnya itu berarti ijma hanya pada dua versi. Bisa jadi hukumnya itu sebatas katakan sunnah atau makruh. Nah, sehingga kalau difahami dari itu ada ijma, ittifaq hukum hanya sebatas sunnah dan makruh. Sehingga tidak memungkinkan adanya hukum wajib ataupun haram berdasarkan ijma itu loh ya. Makanya di sini kulna Imam Syekh Zakaria Ansari mengatakan tadomana tadomunu madzukiro masyrutun bi adamil ittifaq ala ihdihima. Fa idza wujida fala tifaqo qablahu. Nah, kandungan dari apa yang sebelumnya telah disebutkan itu disyaratkan tidak adanya ittifaq pada salah satunya. Ya karena memang ittifaq bukan pada salah satunya. Ittifaqnya itu pada al-qaulain. Fa idza wujida fala tifaqo qablahu. Nah, nanti kalau ternyata itu sudah ada ittifaq ala ahadihima, andaikan ya fa idza wujida maka oleh karenanya manakala ditemukan ittifaq ala ahadihima fala tifaqo qablahu. Maka sebelum ada ittifaq pada ketika sudah ada ittifaq pada salah satunya, ya kita katakan berarti sebelum itu tidak ada ittifaq karena kan masih meninjau adanya dua qaul. Jadi kalau masih ada dua qaul yang tidak kita katakan ittifaq memang meskipun toh
itifaknya nanti bernilai pada ada dua qaul yang tidak menampilkan qaul yang ketiga. Wakila yajuzu ila ayakuna mustaradu fil ikhtilafi qati'an fala yajuzu hadran min ilgha'il qati'. Menurut Qil, ya bisa saja ittifaku dzawil qauli ba'da istiqraril khilaf. Jadi pertama sudah ada khilaf ya antara dua qaul ini. Kemudian ternyata ittifak itu ya boleh-boleh saja. Nah, kecuali kalau ikhtilaf itu berlandaskan dalil yang qati', satunya dalil qati', satunya dalil qati'. Fala yajuzu hadran min ilgha'il qati', karena nggak boleh nanti bisa mengilgha'kan dalil yang qati'. Sebenarnya kan bukan dalil qati'-nya yang bertolak belakang, tapi cara memahaminya yang berbeda. Makanya Qilnya ini menurut saya kok aneh. Betul dalilnya qati', cuma mafhumnya dhonni. Kan gitu. Kecuali kalau yang sifatnya nas dari Al-Quran. Itu ya lafadznya qat'i, maknanya qat'i. Karena nas, layah tamil maknan akhor. Ya, dia hanya yahtamil maknan wahidan faqat. Kalau qat'inya masih spekulatif, ya, nggak mungkin ada dua nas yang bertolak belakang, itu nggak mungkin. Kalaupun toh ada yang secara zahir kedua nas itu bertolak belakang, maka satunya kan akan muawwal nantinya jatuhnya, tetepan. Tapi nggak pernah ada yang sama-sama nas kemudian bertolak belakang, itu nggak pernah ada. Karena meskipun jadi secara lafaz dia qat'i, secara makna pun qat'i, itu nggak ada sepanjang sejarah yang semacam itu. Kalau kita ngomong dari Al-Quran ya, Quran dan hadis yang mutawatir. Kalau hadis-hadis yang sifatnya madnun dalam artian lafadznya itu dhonni karena hadis ahad, tapi maknanya itu seolah-olah qat'i, ya tetap nggak bisa kita katakan qat'i. Kenapa? Karena makna itu kan tergantung lafadz. Kalau lafadznya itu dhonni, meskipun toh maknanya itu layah tamil illa maknan wahid katakan, tetap maknan wahidnya itu dhonni karena nasnya karena lafadznya itu dhonni. Hadis ahad itu dhonni. Paham maksud saya? Wal khilaf mabniun ala annahu la yushtaratu inkiratul asar. Nah, khilaf ini berpijak atas apa? Manakala tidak disyaratkan orang pada semasa itu harus meninggal semua. Fa in isturito, kalau disyaratkan demikian, jazal ittifaku mutlaqan qat'an. Ya kalau harus meninggal semua, ya boleh-boleh saja ada ittifak di sana, enggak masalah, enggak problem. Wa tarjih min ziyadati. Amasani jadi mengenai versi wajhu adami jazil ittifak mimba dihaulai ala hadil qaulain, jadi enggak bolehnya ittifak ya, ini atas dasar apa? Fa innahu lawing qadaha wajhun fi sukutil khilaf la dhahara lil mukhtalifin lituli zamani. Karena kalau ada satu sisi saja yang bisa diaplikasikan untuk menggugurkan khilaf, maka orang-orang yang khilaf sedari awal juga ngerti nantinya. Maka orang-orang yang berbeda pendapat itu juga ngerti lituli zaman. Karena kan kalau inkiradul asr itu disyaratkan, masa untuk meninggalnya para mujtahid dalam satu skala itu kan sangat panjang sekali. Maka memungkinkan untuk tertelaah nilai ikhtilafnya itu di mana. Wakila yajuzu li jawazi zuhuri sukuti li ghair mukhtalifina dunahum. Ya menurut kita boleh-boleh saja. Kenapa? Karena nilai sukutnya itu ternyata tidak tertelaah oleh mukhtalifin. Ya, tidak tertelaah oleh mukhtalifin, tapi tertelaah oleh generasi-generasi setelahnya. Ya, nggak apa-apa. Atau masuk biakol 5 kila. Nah, sekarang kita akan membahas tentang paling minimalnya apa yang dikatakan. Wa ulima ana tamasuka bi taqol 5 kila min aqwalil ulama haitsu la dalila siwahu haqqun. Di annahu tamasaka bima ajma'a alaihi ma'a kaunil asli adami wujubi mazada alaihi.
diketahui bahwa kita berpegang dengan dalil atau dengan pijakan paling minimal itu adalah sesuatu yang benar adanya, ya. Termasuk dari ucapan ulama ketika tidak ada dalil lain dan hanya ada dalil minimal semacam itu, yaitu kita terima. Karena artinya di sana kita itu tak masuk berpegang dengan yang apa-apa yang menjadi ijma. Ya, kembali kepada hukum asal. Tidak ada kewajiban untuk keterangan yang lebih dari itu. Katakan begini, ada ketentuan A, hukumnya adalah B dari aqwalul ulama. Dan tidak ada keterangan lain, ya sudah itu yang kita pakai. Karena al aslu ada wujubi mazada alaihi. Hukum asal adalah tidak mengambil keterangan yang lebih dari itu. Kaktilafil ulama fi diyati dhimi al-kitabi. Bagaimana persilangan pendapat para ulama mengenai kewajiban diat untuk kafir dhimi yang kitabi. Wakilaka diatil muslim, wakilaka nisyiha, wakilaka tulutiha. Fa'akhoda bi asyafi'i lidhalik. Ada yang mengatakan di sana kewajibannya sebagaimana diatnya orang muslim. Ada yang mengatakan hanya setengahnya. Ada yang mengatakan sepertiganya. Dan ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Atas dasar apa? Ya mencari yang paling minimal. Fa'indala dalilin ala wujubil aktar akhoda bihi. Nah kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan keharusan mengambil yang lebih banyak. Maka ukhidha bihi. Maka pendapat ini yang kita ambil. Jadi kan silang pendapatnya begini, para ulama itu generasi seperti Imam Syafi'i, ya, orientasi diat itu hanya utuh, setengah, sepertiga, tidak ada yang lain. Nah ini yang kita ambil yang mana? Tentunya yang bisa diambil adalah yang paling minimal. Kenapa? Kembali ke hukum asal ada mewujubi mazada ala dhalik. Jadi kan begini loh, ketika dikatakan sepertiga, yang mengatakan utuh sama yang mengatakan setengah, itu kan membenarkan adanya nilai 3. Ada ijma'nya nggak berarti di sepertiga ini? Utuh, setengah, sepertiga. Katakan begini ya, katakan diagramnya begini. Orang yang mengatakan utuh, ini kan berarti mengafirmasi ini juga bagian dari 1. Nah, di tingkat yang sama, berarti di sini kan sebenarnya semacam ada nilai ijma'nya. Kembali ke hukum asal, al-aslu adamu wujubi mazada alaihi. Kecuali nanti ada dalil yang bisa mengafirmasi bahwa nilai-nilai ini adalah wajib. Kayak sholat mazhab Syafi'i yang 6 waktu itu ya, ditambah witir. Syafi'i apa Hanafi? Kalau Hanafi yang fardu itu 5. Cuman yang witir itu nih bahasanya bukan fardu, tapi bahasanya itu wajib seingat saya. Karena memang Hanafi itu membedakan antara fardu dan wajib. Wajib. Beda di ininya apa namanya? Asal usul dalilnya ya. Gara-gara zoni ya. Beda asal usul dalilnya dan beda konsekuensinya. Amang. Iya. Ya, beda konsekuensinya. Kita lanjutkan dulu. Ka ghosalati wulu gil kalbi. Kila innaha salat. Bakila sabun wadala alaihi khabar sahihain. Fa'ukhidhabi. Nah, ada akwal ulama bilangnya 3. Ada akwal ulama bilangnya 7. Maka yang di sini yang diambil adalah yang 7. Sesuai dengan dalil dari khabarus sahihain. Al-ijma' qad yakunu fi dini wa dunyawiyin wa aklin wa lughawi. Ijma' itu orientasinya bisa untuk hal agama, duniawi, logika dan juga bahasa. Wa ulima annahu ay al-ijma'a qad yakunu fi diniyin ka salatin wa zakat wa dunyawiyin katat biril juyus wa umir ra'iyah. Ya, sebagaimana mengurus para pasukan, kemudian tentang bagaimana mengurus rakyat. Ini amrun dunawi tapi ijma'. Wa akli la tataqafu sitaul ijma' alaihi. Ya.
yang sebenarnya akli ini ijma itu bukan menjadi pijakan untuk keabsahannya. Jadi nggak perlu ada ijma dulu untuk mengafirmasi nilai kebenaran dari hal-hal akli. Sebagaimana hudusul alam, wahdatus soni. Ya. Karena kalau nanti berpijak kepada ijma atas keabsahan sesuatu yang sifatnya akli, sebagaimana subutul bari wa nubuwah, lam yahtajja fihi bil ijma wa ila lazimat daur. Ya, kalau andaikan dipaksakan itu harus berpijak kepada ijma, masalahnya ijma sendiri itu berpijakkan kepada dalil akli. Gak bisa begitu. Kita tahu ijma itu dalil dari mana? Kan dari syariat. Padahal untuk seseorang memiliki keimanan itu berpijak kepada yang namanya akal. Dan ini akan terjadi yang namanya siklus yang tidak ada hentinya nantinya. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa. Nah, makanya idealnya kita kalau mau debat atau istilahnya mau bermujadalah dengan orang-orang kafir, itu memang tidak ideal kalau kita gunakan dalil berupa Al-Quran. Karena mereka tidak meyakini itu. Kecuali kalau yang kita perdebatkan masalah sastranya, itu kan memang mukjizah, mereka nggak bisa ngelawan. Kalau kita ngomongin masalah logika ini ya, ya umpama kita katakan dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Mereka kan nggak percaya, ya percuma. Yang kemarin viral itu kan, Elia, tahu nggak antum? Nggak tahu. Antum ngikutnya debat capres doang ya? Debat nasional. Sama Imaduddin. Sama Imaduddin. Kemudian lugawi ini ziyadati, jadi faknya li ta'kib. Wa lima anna ijma' la budda lahu min mustanad. Jelas ijma' itu harus ada dalilnya. Wa illa lam yakun liqaidil ijma' ma'khud fi hadihi ma'nan. Kalau ijma' itu enggak ada dalilnya, untuk apa dimasukkan dalam pengertian ijma' itu harus adanya ijtihad. Karena yang namanya ijtihad itu badlul majhud fi tahsilil maksud, tentunya dengan dalil apa? Dengan dalil-dalil agama. Jadi ijma ya harus ada mustanadnya. Ini perkara yang nggak bisa ditawar. Wawal asoh. Di anal qawla fil ahkam bila mustanad khotok. Karena berbicara tentang hukum, meskipun toh itu tepat, tapi tidak berlandaskan dalil, itu ada sebuah kesalahan. Wakilah ya juzu husulu bi ghairi mustanad bi ayul hamu al-ittifaq ala shawab. Ya umpama para mujtahid itu diilhami untuk sepakat atas sebuah nilai. Ya bisa saja memang. Cuman begini, peran mujtahidnya di mana kalau mainnya ilham? Dia berijtihad dulu baru diberi ilham. Kan umumnya begitu, bukan nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia diberi ilham. Ya kalau gitu ya bisa aja semua orang ngaku-ngaku saya dapat ilham. Apa bedanya dengan orang yang ngaku Tuhan? Tapi di Sumatera jarang ya kasusnya orang-orang ngaku Tuhan, ngaku Nabi itu ya. Gak kayak di Jawa. Kita ada ngikutin lagi. Heran. Ijma' sukuti dari syarat-syaratnya. Nah, ini terkait dengan ijma' qauli ya, yang sebelumnya kita bahas. Sedangkan kalau sukuti, sebagian yang lain, ba'dul mujtahidin, itu memberikan sebuah justifikasi. Yang lainnya hanya diam saja, nggak komentar. Bakot alimu bingung, mereka ngerti, itu ada yang komentar begitu, tapi diam. Bahkan nasukutu mujaran amaratir itu wasukat, diamnya itu tidak mengafirmasi dan juga tidak menegasi justifikasi hukum tersebut. Bina bisukun wa iskanil kha wa bi fathihima, bisa suhtun bisa sakotun. Ya, khilafur ridha, lawan dari ridha, rela. Ya, jadi rela itu kan hati itu bisa menerima gitu. Wal hukmu ijtihadiyun taklifiyun mado mahlatun nadhari adatan fa ijma' wa hujatan fil asah. Nah, namanya hukum itu kan sesuatu yang sifatnya ijtihadi. Bisa diprogres, bisa diusahakan dan memang taklifi dibebankan para mujtahid.
dan telah lewat masa yang memungkinkan bagi ia untuk menelaah hal tersebut secara umumnya. Maka jatuhnya ijma. Diamnya mereka itu jatuhnya ijma. Karena sudah melewati durasi yang memungkinkan bagi mereka untuk menelaah masalah yang ada. Selain ijma juga bernilai argumentatif menurut kaul. Li'anna sukutal ulama fi mithli dzalika yadhunnu minhu al-muwafaqah adatan. Karena diamnya ulama dalam permasalahan yang semacam ini bisa dipersepsikan sebagai persetujuan mereka secara adatnya. Wakila laisa bi ijma' wala hujjah. Menurut Kil tidak bernilai ijma' juga tidak bernilai hujjah. Lihtimali sukut li ghairil muwafaqah. Karena bisa saja diamnya enggak cocok. Kal khauf wal mahabah wa taraddud fil hukm. Fauziyah hadza li Syafi'i. Ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, tapi singkatnya tamrid ya. Tidak bisa kita afirmasi itu dari Imam Syafi'i secara langsung. Karena dia khawatir, takut, masih ragu-ragu. Wakila laisa bi ijma' bal hujjah, bukan ijma' tarafnya tapi sudah menjadi masuk dalam koridor hujjah. Likhtisasi mutlaqi ismil ijma'i inda hadzal qail bil qat'i. Karena nama ijma' sudah bisa diaplikasikan pada orang yang semacam ini secara qat'i al maqtu' fi bil muwafaqah. Jadi bisa kita bisa kita pastikanlah dia cenderung setuju. Ba'in kana huwa indahu ijma'an hakikatan kama yufiduhu kaunu hujatan indahu. Jadi meskipun sebenarnya tidak dikatakan ijma' secara ini ya, secara definitif gitu. Cuman secara pelafalan mau nggak mau ya bisa kita katakan ijma' secara praktiknya. Kenapa? Karena bisa kita pastikan yang semacam ini itu cenderung muwafaqah. Likhtisasi mutlaqi ismil ijma'i inda hadzal qail bil qat'i. Karena penamaan ijma' pada qail yang semacam itu maktuun bil qat'i. Ini maksudnya maktuun bil muwafaqah. Fa'in kana huwa indahu ijma'an hakikatan. Ya meskipun bagi dia, bagi si pengucapnya itu, ya bagi si orang tersebut bisa dikatakan ijma' secara hakikoh. Sebagaimana nanti bisa berfaedah sebagaimana hujjah. Tidak dikatakan ijma' kan soalnya dia nggak komentar gitu loh. Cuman orientasi dari orang yang semacam ini bisa kita pastikan dia itu muwafaqah. Meskipun tidak bisa dikatakan ijma' karena tidak sesuai secara definitif. Wakilah hujatun bersyatul inqirat. Hujah dengan syarat nanti para mujtahidnya sudah harus meninggal semua. Wakilah hujatun ingkana futiyah la hukman. Bisa hujah kalau nilainya adalah fatwa, bukan afirmasi hukum. Di anal futiyah yabhatsu fiha adatan fasukut anha ridha bi khilafil hukmi. Karena jatuhnya fatwa itu nanti kan perlu telaah ya. Namanya fatwa itu membahas tentang hujah pada umumnya. Nah, jadi ketika nanti orang itu nggak ada komentar dalam hal itu, ya jatuhnya adalah ijma', berbeda dengan masalah hukum. Kalau ditanya apa bedanya hukum dan fatwa, begini ya, saya sepertinya sudah pernah menyinggung. Ada orang pakar hukum, ada orang yang dia itu menjadi apa istilahnya konseling ya, bagian konseling hukum itu apa istilahnya, konsultan. Ada pakar hukum, ada konsultan hukum. Untuk seorang pakar, dia bisa menelaah macam-macam hukum yang memungkinkan. Nah, tapi konsultan itu dia yang bisa memberikan hukum secara tepat pada permasalahan yang ada. Kalau seorang konsultan itu sudah pasti pakar, tapi pakar belum tentu layak menjadi konsultan. Karena nilai kejelian dalam memandang hukum itu berbeda dengan para konsultan. Jadi kan ada faqih, ada mufti, ada hakim. Kalau hakim ini sudah ketok palu lah hakim ini. Sesuatu yang sudah ia putuskan tidak bisa ditawar. Jadi pemutus hukum.
Wakila aksuhu li suduril hukmi adatan badal basi mal ulama watifakihim. Menurut Kil sebaliknya, kalau hukum bisa, kalau fatwa nggak bisa. Karena hukum itu umumnya munculnya setelah melakukan telaah bersama dengan para ulama dan mereka sepakat. Berbeda halnya dengan futyah. Kalau hukum itu nilainya sepakat. Loh kok bisa? Karena kalau hukum itu kan nilainya menjabar. Kalau kondisinya A, B, kondisinya C, D, kondisinya E, F. Sedangkan kalau fatwa itu kan cenderung kasuistik. Orang ini dengan background yang demikian, permasalahannya demikian. Maka dari sekian banyak hukum yang bisa diaplikasikan yang cocok adalah A, katakan. Kurang lebihnya begitu. Wakilah hujatun in kana sakinu aqalla minal qailin. Menurut Kil hujah kalau yang diam lebih dikit daripada qail. Wakilah ghairu dzalik. Wallahu a'lam. Insyaallah antum besok malam bisa nggak? Malam bisa, siang bisa, sore bisa. Oh ya insyaallah besok malam aja ya. Besok malam aja. Soalnya kalau besok kan Jumat, ya saya agak ada jadwal. Ya, Tapi kalau malam, gimana? kalau malam ntar bentar lagi Ustaz. Ya soalnya saya waktunya kalau siang habis zuhur. Saya agak banyak kegiatan ini bulan Desember, Januari, Februari agak banyak kegiatan. Sore nggak bisa dah. Sore ada anak private. Oh, ya udahlah. Ya. Apa? Yang penting gini aja, yang penting jalan konsisten gitu. Daripada seminggu sekali, mending setiap malam setengah jam. Oh iya ya. Ya, assalamualaikum.